Bhinneka Tunggal Ika, semboyan Indonesia. Bukanlah semboyan yang sia-sia, tidak akan kulupakan sampai akhir usia, demi kebangkitan Indonesia. Berbeda-beda tapi tetap satu, itulah arti semboyan negara yang satu. Aku ingat perjuangan pahlawanku untuk membuat semboyan negaraku. Tak akan pernah dilupakan, tak akan pernah tak dilakukan. Janganlah dilupakan, semboyan negaraku tak terkalahkan. Perjuangkanlah kesatuan demi semboyan persatuan. Bangsa yang utuh dan merdeka akan terus diperjuangkan apabila semua pahami wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun 4 konsensus dasar negara Indonesia adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Bendera negara yang disebut sebagai Sang Merah Putih adalah bendera negara Kesatuan Republik Indonesia. Bendera negara yang dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Penting agar tiap warga negara memahami wawasan kebangsaan, karena dengan memahami wawasan kebangsaan, tiap warga negara akan memiliki rasa hormat kepada lambang-lambang negara, dan juga akan menumbuhkan ketaatan terhadap aturan perundang-undangan. Dan yang paling penting, dengan memahami wawasan kebangsaan, maka kerukunan dan persatuan akan terus terjaga. Perjuangan para pahlawan negara untuk mencapai kemerdekaan adalah momentum yang tidak boleh terlupakan sebagai generasi muda bangsa Indonesia. Kegigihan mereka dalam membela negara dan mencapai kemerdekaan tentu wajib kita pertahankan di masa kini. Tidak perlu dengan angkat senjata atau membuat strategi peperangan. Banyak hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk menanamkan nilai-nilai bela negara. Di antaranya, 1. Cinta tanah air. Sebagai warga negara Indonesia, sudah seharusnya kita bangga dan mau melestarikan produk-produk dalam negeri. Salah satunya adalah batik. Batik merupakan salah satu unsur kebudayaan dari Indonesia yang dikukuhkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Dengan melestarikan batik, tentu hal ini merupakan aksi nyata penerapan nilai bela negara, yaitu cinta tanah air. Hal lain yang dapat dilakukan sebagai wujud cinta tanah air adalah dengan menjaga nama baik bangsa dan negara. Salah satunya yaitu bijak dalam bermedia sosial. Media sosial merupakan situs berbasis internet yang dapat diakses seluruh dunia. Maka dari itu, gunakanlah media sosial untuk kepentingan yang baik, seperti mencari informasi yang bermanfaat, menambah teman, berdiskusi dengan orang lain, dan berbagi hal-hal yang positif. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Penyelenggaraan pilkada di masa pandemi pada tahun 2020 merupakan contoh implementasi nilai dasar kesadaran berbangsa dan bernegara. Pada periode pilkada tersebut, KPU dan masyarakat tidak hanya melaksanakan hak dan kewajiban mereka untuk ikut serta dalam pemilihan umum, namun dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku, warga Indonesia menunjukkan kepatuhan dalam menjalani peraturan tersebut.
Hal ini kita lakukan karena menyadari akan pentingnya hak suara dalam pemilu tanpa melupakan kesehatan bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. 3. Setia terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Setia terhadap Pancasila sebagai ideologi negara akan menjadi daya dorong dan daya upaya bagi mereka yang mencintai Indonesia. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bekerja maupun di luar pekerjaan, kita sudah ikut berkontribusi dalam aksi bela negara. Sebagai generasi muda pembangun bangsa, marilah kita membangun semangat kerjasama dan saling mendukung tanpa membedakan latar belakang dan budaya. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Bagi tim medis, hari-hari kebelakang mereka harus menjadi pejuang terdepan penanganan pandemi virus COVID-19. Mereka adalah para dokter, perawat, hingga pengemudi ambulan. Bukan perkara mudah dalam penanganan pasien. Mereka harus menggunakan alat pelindung diri atau APD hingga berjam-jam. Sesak, pengap, namun harus menahan diri untuk tetap sabar melayani para pasien dengan sepenuh hati. Perilaku untuk penyelamatan jiwa-jiwa ini sesuai dengan pengamalan nilai bela negara, yaitu sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Kemampuan awal bela negara. Memiliki kecerdasan emosional, spiritual, dan intelijensia melalui rasa simpati dan empati kepada orang lain dengan menjadi relawan untuk membantu korban bencana alam. Senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan sholat dan berdoa. Senantiasa memelihara jiwa dan raga dengan tidak merokok atau berhenti merokok. Gemar berolahraga secara rutin minimal 2 kali dalam seminggu, serta senantiasa menjaga kesehatan dengan rutin melakukan cek kesehatan di puskesmas ataupun rumah sakit. Itulah penerapan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, bela negara, karena bela negara adalah kewajiban kita bersama.